Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang masalah. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negara Sipil ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Adapun maksud dan tujuannya, maksud pelaksanaan orientasi yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua, nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pengenalan pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempatnya, orientasi akan berlangsung mulai tanggal 23 Oktober sampai 25 November 2024, dilaksanakan di SMP 1 Atap Negeri Losari. Selanjutnya, bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misinya yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, keempat, Kabupaten Cirebon maju, dan kelima, Kabupaten Cirebon aman. Berikutnya manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama, pengadaan. Tahapan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Ketiga, disiplin. P3K wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Mendapatkan gaji, diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, diberikan penghargaan, mendapatkan perlindungan. 5. ASN berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya bab 3, yaitu nilai dan etika OPD. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Adapun misinya yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Visi misi SMP 1 Atap Negeri Losari. Visinya yaitu mewujudkan sekolah yang unggul berbudaya, berlandaskan iman dan takwa. Adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan merdeka belajar, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, mengembangkan bakat, minat, serta potensi peserta didik. Ketiga, menciptakan budaya positif di sekolah.
Keempat, meningkatkan dan mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kemampuan bakat dan prestasi peserta didik. Dan yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, dan asri. Selanjutnya, tupoksi P3K. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kewajiban guru yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional. Ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi. Keempat, mengikuti dan menjadi anggota organisasi profesi. Kelima, mengembangkan kompetensi. Adapun fungsi P3K di OPD, yang pertama yaitu fungsi instruksional, yaitu pengajar. Dua, fungsi edukasional, pendidik. Ketiga, fungsi manajerial. Selanjutnya bab 4 yaitu rencana hasil kerja P3K. Nomor 1. Kegiatan menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuan kinerja, dokumen perencanaan pembelajaran selaras dengan kebutuhan minat bakat siswa. Indikator pencapaiannya, seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran TP dan ATP tervalidasi dan disahkan kepala sekolah. Adanya dokumen modul ajar pada setiap TP atau tujuan pembelajaran. Waktu perolehan Juni 2024 sampai Juni 2028. Kedua, kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan kinerja, memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa dan meningkatkan life skill. Indikator pencapaiannya yaitu adanya hasil karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran berorientasi pada penguatan life skill dalam aspek kehidupan siswa. Waktu perolehannya Juli 2024 sampai Juli 2028. Ketiga, kegiatan literasi. Tujuan kinerja, meningkatkan minat baca siswa. Indikator pencapaian, siswa rajin membaca untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran, meningkatkan kemampuan literasi berupa mampu menarik kesimpulan dan pokok bahasan yang ada dalam bacaan atau data yang disediakan. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Desember 2008. Keempat, kegiatan melakukan pembelajaran discovery learning dengan metode inquiry praktikum lapangan. Tujuan kinerja, memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir. Indikator pencapaian yang pertama, siswa mampu berpikir metode ilmiah, menyusun laporan praktikum, mempresentasikan hasil praktikum sederhana. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Desember 2008. Kelima, kegiatan melakukan evaluasi. Tujuan kinerja, mengetahui hasil belajar siswa. Indikator pencapaiannya, adanya data informasi nilai dan rekapitalisasi nilai. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Desember 2028. Dan yang terakhir yaitu penutup.
melalui kegiatan orientasi P3K yang diselenggarakan BKPSDM. P3K guru dapat menerapkan rencana hasil kerja di lapangan sesuai dengan OPD per unit kerja dan tupoksi sebagai seorang guru, terkhusus seorang guru mata pelajaran PAI yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.